Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan sekalian, kita lanjutkan tadabbur kita. Setelah rehat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu Isya. Kita lanjutkan kembali. Kita sudah sampai pada tafsir atau kandungan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara dari mulai ayat 21 sampai dengan ayat 22 akan tugas manusia di muka bumi ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya tempat ibadah dirinya, karena Allah lah yang pantas untuk diibadahi. Tidak ada yang pantas untuk diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat 21, ayat 22 Allah Subhanahu wa ta'ala mengikrarkan bahwa, menegaskan bahwa manusia itu tidak ada lain tujuan dihidupkan, diciptakan kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid itulah inti dari misi kenabian. Dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, misinya itu sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan sejarah turunnya Al-Quran. Secara global dibagi menjadi dua. Ada Al-Quran yang turun sebelum hijrah, ada Al-Quran yang turun setelah hijrah. Hijrah yang dimaksud adalah hijrah dari Makkah ke Madinah. Ayat-ayat yang turun kepada Nabi sebelum hijrah itu disebut dengan Makkiyah. Ayat-ayat yang turun setelah hijrah itu disebut dengan Madaniyah. Sedangkan ayat yang turun sebelum hijrah itu waktunya lebih panjang daripada ayat yang turun setelah hijrah. Padahal ayat yang turun sebelum hijrah itu hanya berkenaan mengenai tauhid. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin mengukuhkan ketauhidan ini membutuhkan waktu 13 tahun kepada umat Nabi Muhammad SAW dalam proses turunnya Al-Quran. Tapi ketika Allah menurunkan syariat hanya butuh 10 tahun. Artinya apa? Syariat tidak ada apa-apanya dibanding dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'rifatullah itu penting. Pengetahuan kita terhadap Allah, sejauh mana keyakinan kita kepada Allah, itu yang harus kita pupuk, harus kita perdalam sehingga betul-betul kuat. Sehingga kalau itu kuat, maka amaliyah ibadah yang lain tidak jadi problem. Kemudian kali ini Allah ingin mengukuhkan ayat 23 dan 24 bahwasanya di samping tauhid itu kita juga harus meyakini ada manusia yang diutus, ada manusia pilihan yang diutus. Siapa dia? Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus yakin bahwa yang dibawa oleh Nabi itu adalah Al-Quran. Yang Al-Quran itu di awal surah Al-Baqarah dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi, bahwa Al-Quran itu tidak meragukan sama sekali. Al-Quran itu tidak meragukan sama sekali. Artinya Al-Quran itu tidak bisa diragukan. Artinya Al-Quran itu meyakinkan. Orang-orang yang tidak meragukan Al-Quran
Orang-orang yang meyakini Al-Quran itu sajalah yang dapat menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kalau kita tidak meyakini Al-Quran, maka kita tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Solusi hidup, peta kehidupan, dan jalan panduan hidup kita itu adalah Al-Quran. Kalau orang mengenal Al-Quran, itu hidupnya bahagia. Allah menjanjikan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa bersedih hati. Kalau dua hal ini tidak ada, otomatis bahagia. Tidak pernah rasa khawatir, yang kedua tidak pernah bersedih hati, itu otomatis bahagia. Orang yang hidupnya bermasalah, kalau dua ini ada, selalu dihantui kekhawatiran, kemudian yang kedua selalu bersedih. Kenapa orang manusia punya perasaan seperti ini? Karena dia tidak punya as-somdiyah. Apa itu as-somdiyah? Kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan contoh figur manusia yang harus kita tiru. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad punya mukjizat. Siapa nabi yang mukjizatnya paling hebat? Siapa nabi yang mukjizatnya paling hebat? Nabi Musa hebat nggak mukjizatnya? Hebat. Nabi Isa hebat nggak mukjizatnya? Hebat. Tanah diambil, dipegang-pegang bentuk sebagai burung, ditiup jadi. Itu Nabi Isa. Orang sudah mati dihidupkan lagi, itu Isa. Nabi Musa, tangan masukkan ke sakunya, dikeluarkan lagi cahaya. Kemudian tongkatnya dilempar menjadi ular. Tongkatnya dipukulkan, laut terbelah. Yang hebat apanya? Yang hebat apanya? Bukan Nabi Musanya, bukan tangannya, bukan tongkatnya. Sekarang tongkat itu kita pakai, kita nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya tongkat itu kalau kita pakai. Karena yang hebat itu adalah yang memberikan mandat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata mukjizat yang membelalakkan mata manusia itu tidak hebat. Ada mukjizat yang lebih hebat. Apa itu? Al-Quran. Kenapa Al-Quran lebih hebat? Karena Al-Quran bisa diperuntukkan, bisa dirasakan, bisa menggerakkan, bisa menyadarkan manusia sampai hari kiamat. Tapi mukjizat Nabi Musa hari ini sudah tidak bisa meyakinkan manusia lagi. Karena apa? Karena hari ini mukjizat itu tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Mungkin orang-orang terdahulu yang pengikut Nabi Musa melihat langsung peristiwa itu, yakin 100%. Tapi ketika itu hanya cerita, maka keyakinan itu menjadi pudar, tidak seyakin ketika menyaksikan. Beruntung kita datang Nabi terakhir, dia membawa Al-Quran. Kenapa kita yakin bahwa ada peristiwa itu terjadi di masa Musa? Karena Al-Quran yang menceritakan itu. Sehingga mukjizat Musa terabadikan, mukjizat Isa terabadikan, mukjizat nabi-nabi terdahulu terabadikan. Karena ada Al-Quran, mukjizatnya bisa dirasakan sampai hari kiamat. Walaupun Nabi sudah tidak ada, tapi mukjizatnya masih bisa dirasakan. Inilah Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita menjauhi Al-Quran, ruginya rugi. Dalam hidup kita kalau kita menjauhi Al-Quran rugi. Karena
Dalam hadis qudsi dikatakan inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Ketika sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Hum ahlul Quran, mereka itu adalah ahli Al-Quran. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian ada hadis lagi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalur jalan usaha untuk menuntut ilmu, maka Allah memuliakan orang yang menuntut ilmu. Allah akan mudahkan masuk ke dalam surga. Kemudian Allah di dalam hadis yang lain, ketika ada satu kaum yang duduk-duduk zikir kepada Allah, apa kata hadis tersebut? Illa hafaz alaihimul malaikah, malaikat datang di sisi kita, di samping kita, di sekitar kita malaikat datang. Kemudian malaikat itu membukakan sayapnya, ya, tanda keriduannya terhadap apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Itu malaikat. Kemudian wa ghasyiyatkumur rahmah, Allah meliputi di dalam diri kita itu rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita di hadapan makhluk langit. Wahai para malaikat, hambaku di masjid no ornamen namanya ini, mereka saat ini sedang mentadabburi Al-Quran. Nah, itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keautentikan ayat, keteguhan ayat ini terhadap siapa Rasulullah yang harus kita imani. Kemudian apa yang dibawa oleh Rasulullah harus kita yakini. Kalau seandainya kita ragu, maka Allah nantang kita. Allah menantang kita. Fa'tu bisuratim mim mislih, coba datangkan satu surat saja semisal Al-Quran, semisal Qul huwallahu ahad. Tabarok itu luar biasa, surah Al-Mulk itu luar biasa. Kalau kita hafal, maka surat itu bisa munjiyah. Munjiyah itu menyelamatkan kita, bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ketika malaikat datang membawa siksanya di kubur, maka malaikat itu terkejut. Kenapa? Karena di dalam hati kita ada hafalan surat Al-Mulk. Tapi ingat, ada yang lebih hebat dari itu. Ada yang lebih hebat dari surat Al-Mulk. Surat apa itu? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jauh lebih hebat dari surat Al-Mulk. Tapi ingat, untuk diyakini, bukan hanya dihafal, ya kan? Nah, jadi ini keutamaan surat. Jadi untuk membuat surat itu bisakah kita? Tidak bisa. Wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah mengajak seluruh alam semesta yang kita yakini sebagai Tuhan selain Allah untuk membuat surat ayat semisal ini. Enggak akan bisa, kata Allah. Apa kata Allah? Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ketika kalian tidak akan bisa melakukan, dan tidak akan selama-lamanya, tidak akan bisa melakukan itu, maka tugas kita kalau sudah nggak bisa, manusia ini nggak bisa untuk membuat seperti Al-Quran. Kalau sudah tidak bisa, apa yang harus kita lakukan? Sederhana, fattaqun nar, takut aja kepada api neraka. Ya sudah, sami'na wa ata'na. Segala apa yang dikatakan Al-Quran kita jalani. Segala apa yang dikatakan Al-Quran kita jalani. Itu tandanya kita fattaqun nar. Itu tandanya kita takut terhadap api neraka. Ini kalau ada manusia bergerak kalau sudah diancam, itu keterlaluan. Kalau ada manusia bergerak kalau sudah diancam, ini keterlaluan.
Mestinya kita bergerak ketika Allah memberikan rahmat, ketika Allah memberikan pahala yang banyak. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan memberikan 10 nilai kebaikan. Satu kebaikan kita lakukan, Allah kasih 10. Tapi kalau kita melakukan keburukan atau dosa, Allah hanya membalas dengan 1 keburukan, 1 nilai keburukan. Adil nggak? Ya kan? Adil nggak? A'dalul adla, ya kan? Itu yang paling adil-adilnya. Maha adil siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan dosa, ingat kata hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis nomor 18, itu kalau kita melakukan keburukan maka segeralah melakukan atsbi'il hasanata tamhuha, segera lakukan kebaikan. Karena ketika kita melakukan kebaikan, pahalanya berapa? 10 kali lipat. Tadi kita berbuat dosa, dosanya 1. Ketika kita melakukan 10, maka dikurang 1 sama dengan 9. Kita masih punya plus 9. Dosa terhapus, punya plus kebaikan 9. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai masuk neraka masih gitu terus masuk neraka juga, keterlaluan. Ini keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Maka kita tidak termasuk orang yang diancam fattaqun nar. Karena kita insya Allah dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ingin dimudahkan Allah untuk masuk surga sampai tanpa hisab? Syaratnya jangan biarkan diri kita terlena dengan dunia, tapi isi terus kita dengan namanya menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Apa janji Allah? Liyastaghfirallahu man fis samawati wa man fil ardh. Orang yang menuntut ilmu, orang yang alim, itu diistighfarkan oleh seluruh alam. Coba perhatikan, kalau kita istighfar, kira-kira diterima nggak? Belum tentu. Tapi kalau malaikat yang istighfar untuk kita, malaikat yang istighfar untuk kita. Tapi syarat konsisten menuntut ilmu dan orang yang alim. Maka Allah memberikan jaminan orang yang alim kemudian mengamalkan ilmunya, itu bandingannya dengan ahli ibadah. Nih, ahli ibadah berarti orang soleh tapi kurang alim. Ada orang alim, ada orang soleh. Itu orang soleh itu ahli ibadah. Tapi kalau orang alim itu punya spesial. Apa spesialnya? Ya kan? 1 subhanallah disebut oleh orang alim itu nilainya bagaikan, ya kan, 1 bulan purnama di tengah jutaan bintang. Mana yang lebih terang? 1 bulan purnama di tengah jutaan bintang, mana yang lebih terang? Bulan purnama. Berarti 1 istighfar disebut oleh orang alim, maka itu nilainya ribuan jutaan istighfar yang disebut oleh ahli ibadah. Ringan nggak kalau orang alim? Ringan. Bagaimana supaya kita menjadi orang alim? Tidak ada lain kecuali menuntut. Makanya kalau ngaji itu identik dengan bukan jiping. Apa jiping? Ngaji kuping, dengar kuping kanan, keluar kuping kiri. Sama sekali tidak ada ilmu. Yang ada cuma lucu-lucuan.
Tawa-tawa. Makanya waduh, majelis taklim di mana-mana. Banyak majelis taklim di mana-mana. Ya kan? Kalau dihitung taklimnya sudah ribuan kali, tapi begitu ditanya ilmunya sampai di mana, enggak sama sekali. Inilah pentingnya kita, alhamdulillah kita kali ini berada di tadabbur Quran. Dan tadabbur Quran ini kita ini bertahap, dari mulai surah Al-Fatihah, terus bertahap ayat demi ayat, ayat demi ayat, ayat demi ayat, dan kita bercita-cita kalau bisa sampai khatam Al-Quran. Orang baca Al-Quran khatam biasa, hafal Al-Quran khatam biasa, tapi kalau tadabbur Al-Quran khatam luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Qiraah, orang khatam baca Al-Quran, sudahkah dia pasti masuk surga? Belum tentu. Orang hafal seluruh Al-Quran, sudahkah pasti dia masuk surga? Belum tentu. Tapi kalau orang mentadabburi Al-Quran, sudah pasti masuk surga. Kenapa? Karena tadabbur Quran itu adalah pengamal Al-Quran. Kalau baca Quran belum tentu dia pengamal Al-Quran. Hafal Al-Quran belum tentu dia pengamal Al-Quran. Tapi kalau tadabbur Al-Quran, kita harus menjadi pengamal Al-Quran. Itulah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, manhum ahlul Quran. Nah, di dalam bukunya sudah saya tulis. Baik, para ikhwan sekalian, itulah yang bisa kita bahas pada malam hari ini mengenai ayat ini. Kita adalah bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW yang pasti meyakini dan mengikuti serta mengamalkan sunnah-sunnahnya, sehingga kita bukanlah yang termasuk kategori yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafir. Itu hanya untuk orang kafir, bukan untuk kita. Tayyib, kafaina bihadza al-'afu minkum. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.